Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Nintang Pratiwi dari kelas akuntansi malam. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman dari materi-materi pembelajaran terkait dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama ialah konsep dan tantangan. Manajemen sumber daya manusia selalu berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan yang optimal. Dari hal tersebut, muncul beberapa pandangan yang berbeda, seperti yang pertama, sumber daya manusia salah satu faktor produksi yang harus bisa lebih produktif dibandingkan dengan mesin. Yang kedua, bekerja sesuai dengan minat dan bakat. Dan yang ketiga, bagi yang tidak bisa produktif, maka harus diganti. Dari kondisi tersebut, maka menyebabkan adanya pengangguran, berkurangnya rasa bangga dalam bekerja, dan munculnya serikat kerja. Dari situ, mulai muncullah beberapa tantangan. Yang pertama, tujuan organisasi tidak lepas dari kontribusi sumber daya manusia. Yang kedua, munculnya teori hierarki kebutuhan sebagai landasan motivasi terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, adanya beberapa kecenderungan positif terhadap berkembangnya efektivitas organisasi, salah satunya meningkatnya kepentingan terhadap manajemen sumber daya manusia. Materi yang kedua ialah tujuan, fungsi, dan peranan manajemen sumber daya manusia. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah mengatur dalam masalah menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah yang pertama, penetapan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, menetapkan penarikan seleksi dan penempatan karyawan. Yang ketiga, program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Dan yang keempat, meramalkan permintaan karyawan dan manajemen sumber daya manusia di masa yang akan datang. Fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia ada 4. Yang pertama ialah perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, tujuan masyarakat. Yang kedua, tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuan fungsional. Dan yang terakhir adalah tujuan pribadi. Materi selanjutnya ialah tentang perencanaan sumber daya manusia. Mattis and Jackson mengatakan perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Terdapat 2 komponen dalam melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, yaitu kebutuhan dan ketersediaan. Tujuan dari dilakukannya perencanaan ialah yang pertama, untuk memajukan ketersediaan sumber daya manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberi kepuasan kerja. Manfaatnya ialah yang pertama, dapat mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Yang kedua, menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, memudahkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi. Yang keempat, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang kelima, menjadi dasar dalam penilaian. Dan materi berikutnya ialah rancangan organisasi dan analisis kerja. Rancangan organisasi merupakan struktur bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan oleh organisasi dikelompokkan. Ada 2 model dari rancangan organisasi, yaitu mekanistik dan organik. Manfaat dari analisis kerja yang pertama ialah menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Yang ketiga, menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Berhasil atau tidaknya analisis kerja tergantung pada yang pertama, komitmen manajemen puncak. Yang kedua, keterlibatan serikat kerja. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Yang kelima, pengumpulan pakar. Yang keenam, pengumpulan data. Dan yang terakhir, penggunaan komite untuk pengawas. Materi yang kelima ialah rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. Rekrutmen,
ialah serangkaian kegiatan ketika perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai didapat calon yang cocok. Seleksi, kegiatan setelah proses rekrut yang dimana dilakukan seleksi untuk menentukan mana yang dapat dikerjakan sebagai karyawan. Pengenalan ialah aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi bagi karyawan baru yang meliputi pengenalan perusahaan, fungsi, tujuan, dan karyawan lainnya. Penempatan ialah proses penugasan atau pengisian jabatan karyawan pada tugas yang baru atau berbeda. Materi selanjutnya ialah kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk pembayaran dalam bentuk intensif untuk memotivasi karyawan agar semakin produktif. Tujuan dari kompensasi yang pertama ialah ikatan kerjasama, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga motivasi, dan yang keempat stabilitas pegawai. Beberapa bentuk kompensasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara langsung seperti gaji atau bonus, yang kedua secara tidak langsung seperti liburan dan asuransi, dan yang ketiga adalah non-finansial seperti jam kerja yang lebih luas atau kantor yang lebih bergengsi. Materi selanjutnya ialah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan subsistem di suatu perusahaan yang menekankan pada perbaikan kinerja individu. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, dan mengurangi waktu belajar karyawan. Dan manfaatnya diantaranya meningkatkan keterlibatan karyawan, pemberdayaan karyawan, retensi karyawan yang makin positif, dan menyiapkan calon pemimpin di masa yang akan datang. Jenis-jenis dari pelatihan dan pengembangan karyawan ialah yang pertama manajemen risiko, yang kedua manajemen keahlian, dan yang ketiga perencanaan karir. Dan materi yang berikutnya ialah perencanaan dan pengembangan karyawan. Perencanaan karir merupakan proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Yang pengembangan karir merupakan semua usaha pribadi karyawan yang ditunjukkan untuk melaksanakan rencana karirnya. Manfaat dari rencana karir yang pertama ialah menurunkan tingkat perputaran karyawan, mendorong pertumbuhan, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Dan manfaat dari pengembangan ialah yang pertama meningkatkan kemampuan organisasi, yang kedua meningkatkan nama baik organisasi, dan yang ketiga mengurangi frustasi karyawan. Dan materi yang terakhir ialah penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Pentingnya penilaian karena setiap individu ingin mendapatkan penghargaan apabila ia mampu melaksanakan tugas dengan baik, dan kedua, setiap individu bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar. Faktor-faktor yang menjadi dasar dari penilaian yang pertama ialah kualitas kerja, yang kedua ialah kuantitas, yang selanjutnya keandalan, inisiatif, kerajinan, sikap, dan kehadiran. Yaitu sekian dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.